Oke, Su. Aku akan berada di sini. Ya. Aku akan datang saat jam tutup. Jangan pergi tanpaku, paham? Aku jarang datang ke perpustakaan ini, jadi percayalah. Aku tidak akan membuang waktu seperti itu, jawab Urano, mendorong kacamatanya sebelum berputar dan langsung melompat ke perpustakaan. Rambutnya dikepang dua. Dia tidak melakukannya sendiri, secara alami. Ibunya bersikeras bahwa dia harus terlihat cantik dalam perjalanan mereka dan tidak akan membiarkannya pergi sampai itu selesai. Tidak mengerti kenapa, sungguh. Urano tidak akan pernah peduli pada sesuatu selain buku. Baik menata rambutnya atau membelikan pakaian baru untuknya, Urano akan selalu melakukan hal yang sama dalam perjalanannya. Dia akan pergi ke perpustakaan terdekat, mencari buku-buku yang belum pernah dia baca, dan kemudian membacanya sampai aku datang menjemputnya. Begitulah atau aku akan bepergian dari toko buku satu ke toko buku lain bersamanya, bertindak sebagai pemandu dan pembawa barang. Aku sudah menjadi temannya cukup lama untuk bisa tahu hal itu. Dan aku sebenarnya tertarik untuk menikmati perjalanan ini, jadi aku tidak ingin menghabiskan waktu seharian di toko buku. Aku jauh lebih senang melemparkan Urano ke perpustakaan dan bersenang-senang sendiri. Perpustakaan ini pada hari Sabtu tutup jam pukul 18.30, jam 17 pada akhir pekan dan hari libur. Aku menyetel alarm di ponselku dan pergi. Begitu berada di luar perpustakaan, aku melihat sekeliling dan melihat taman besar dengan bola dunia perak raksasa di ujungnya. Itu adalah atap planetarium yang memiliki benua yang digambar di atasnya dengan gaya bola dunia. Sudah 10 tahun sekarang, ya. Urano dan aku pernah main ke sini 10 tahun yang lalu. Atau lebih tepatnya, ibunya Urano tidak akan menerima hadiah apapun tak peduli seberapa lama waktu yang kuhabiskan di rumahnya, yang membuat ibuku mengatur perjalanan dengan alasan seperti karya wisata pendidikan. Hadiah terselubung. Pada titik ini aku sudah lebih dari cukup untuk tinggal di rumah sendirian, tetapi aku tetap melanjutkan perjalanan untuk menghormati mereka berdua. Ibu Urano tidak bisa beristirahat saat dia ada di sana. Ngomong-ngomong, waktunya mencari tahu apa yang harus dilakukan sampai perpustakaan tutup, pikirku saat menuju ke planetarium, yang sudah cukup tua selama 10 tahun terakhir. Aku melewati penanda batu dengan ukiran, taman kota, di atasnya dan menyaksikan anak-anak kecil bermain di bawah hangatnya matahari dan sebuah keluarga memberi makan burung di kolam saat aku berjalan. Aku harus lebih hati-hati kali ini, aku mengepalkan tangan, mengingat kesalahanku 10 tahun lalu. 10 tahun yang lalu, aku adalah seorang siswa sekolah dasar dan aku benar-benar bersemangat untuk mengikuti karya wisata 2 tahunan kami. Karena itu berarti aku harus menghabiskan waktu dengan ibuku yang sibuk dan karena aku harus pergi ke tempat yang baru. Itu adalah karya wisata musim gugur kami. Setibanya di stasiun dan check-in di hotel tempat kami bisa menurunkan barang-barang kami, aku memasukkan serbet dan permen dan segala macam barang ke dalam ransel, siap untuk berpetualang. Tapi ibuku kurang tidur karena mengurus berkas, dan berkata, karena sudah lewat jam 3, izinkan aku tidur siang sampai waktu makan malam, sebelum bersiap untuk tidur. Yang artinya aku langsung pergi ke kamar sebelah. Aku datang main, Urano. Aku pergi ke kamar, dengan semangat, dan melihat ibunya Urano merosot di kursi, kelelahan. Urano sedang duduk di seberangnya dan membaca. Su, jam kerja ibu sudah habis, dia benar-benar sudah berusaha. Biarkan dia tidur sebentar. Kita bisa bermain besok. Itu tidak menyisakan banyak ruang untuk berdebat. Aku merosot dan kembali ke kamarku. Ibunya Urano juga sedang istirahat. Oke. Kamu bisa ambil ini, Su. Ibu, sambil menguap mengantuk, mengeluarkan peta dari tasnya. Dia menyebarkannya dan menandainya dengan pena merah. Pejalan kaki di sini sangat besar dan terhubung ke berbagai tempat. Jika kau keluar melalui pintu keluar di dekat meja resepsionis di lantai 2 hotel, kau akan tiba di sini. Tidak ada mobil di area ini, jadi kau dapat menjelajah sesuka hati. Tujuan akhirmu ada di sini, planetarium. Gunakan peta ini dan coba periksa apakah kau bisa sampai di sana. Jika kau berhasil, bawalah kembali tiket masuk sebagai bukti. Semoga beruntung,
Terima kasih Ibu. Aku akan mencobanya. Dengan peta, kompas, dan uang tunai di tangan, aku merasa seperti telah menjadi pahlawan. Aku berada di wilayah asing dan aku akan pergi ke planetarium sendirian. Su, beritahu ibunya Urano kemana kamu akan pergi. Oke. Selamat tidur. Aku sekali lagi menuju ke kamar sebelah. Ketika aku memberitahu ibunya Urano bahwa aku akan berpetualang untuk sampai di planetarium, dia meminta aku untuk membawa serta Urano. Aku tidak benar-benar menginginkannya. Dia lambat dan akan mengganggu. Aku tidak keberatan, kurasa, tapi Urano mungkin ingin terus membaca di sini. Semua pengalamanku membuatku yakin bahwa Urano akan memilih untuk terus membaca, tapi setelah melihat peta untuk sesaat, dia mulai bersiap untuk pergi. Oke, ayo pergi, Su. Bersam Urano berpetualang yang luar biasa di sisiku, aku mengikuti instruksi ibu dan pergi melalui pintu otomatis dekat meja resepsionis di lantai 2. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya sejak kami berjalan langsung ke hotel dari stasiun kereta, tetapi dek pejalan kaki benar-benar besar. Itu bercabang ke 1000 arah, dan tugasku adalah menemukan cara yang tepat untuk pergi. Aku menyeringai dengan peta terbentang di depanku. Tapi rintangan pertamaku segera muncul dalam bentuk musuh yang menakutkan. Su, ayo pergi ke departemen store di sana. Pasti ada toko buku di dalamnya, kata Urano, menunjuk ke sebuah gedung di sisi lain dek dari hotel. Tapi aku tidak akan senang pergi ke sana. Dia, kutu buku monster super sialan ini. Tidak mungkin. Tidak. Aku akan pergi ke planetarium hari ini. Toko buku baru pasti jauh lebih menyenangkan daripada planetarium. Tidak bagiku. Urano bergumam dengan sedih dan mulai merogoh tasnya untuk mencari buku, tapi aku meraih tangannya untuk menghentikannya dan malah berjalan ke taman kota. Planetarium berada di ujung belakang taman. Aku tidak akan membiarkan monster super kutu buku ini menghalangi jalanku. Kami berjalan di sepanjang dek pejalan kaki, dan setelah melintasi jalan besar, jalannya menurun dan mengarah ke jalan setapak dengan pepohonan besar berjejer di kedua sisinya. Begitu sampai di jalan setapak, suara mobil di jalan memudar dan tergantikan dengan teriakan bermain anak-anak kecil dan gemerisik dedaunan tertiup angin. Su, itu perpustakaan. Ada perpustakaan di sini. Tunggu, Urano. Kita akan pergi ke planetari, aku hendak menghentikannya, seperti biasa, tapi tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Jika aku membiarkannya pergi ke perpustakaan, dia pasti tidak akan pergi sendiri. Dan usai memikirkannya, Urano hanya menghalangi petualanganku. Jika aku datang untuk menjemputnya pada waktu tutup, dia dapat membaca seperti yang dia inginkan dan aku dapat menjelajah seperti yang aku inginkan. Sempurna. Oke, Urano. Jangan kemana-mana sampai aku kembali. Baik, aku akan membaca buku dan menunggumu. Urano melambai selamat tinggal dengan senyum lebar sambil berlari ke perpustakaan. Setelah mengalahkan monster super kutu buku, aku merentangkan peta, dengan jantung berdebar-debar karena kegembiraan untuk memulai petualanganku seperti yang semula direncanakan. Aku memunggungi perpustakaan yang dimasuki Urano dan berlari menuju bola perak besar yang bisa kulihat lebih jauh di dalam taman. Ah, menyenangkan. Dunia berisi lebih dari sekedar planetarium. Ada banyak sekali pameran sains interaktif yang bisa kumainkan, jadi aku melakukannya daripada menonton pertunjukan. Aku berteman dengan anak-anak kecil di sana dan berkompetisi untuk melihat siapa yang bisa memindahkan pasir paling banyak dengan magnet. Kami sama-sama terpana karena berat sebuah meteor dan berjuang untuk melihat siapa yang dapat menghasilkan listrik paling banyak dengan mengayuh. Aku terus bermain sampai waktu tutup jam 5.30 sore. Ketika aku pergi, hari sudah cukup gelap, karena matahari turun di awal musim gugur, dan aku langsung merasakan suhu turun. Saat itu udara hangat di siang hari, tetapi bahkan jaket tidak cukup untuk menghentikan rasa dingin yang kurasakan. Aku berlari menyusuri jalan setapak yang diterangi lampu jalan menuju perpustakaan dengan bayang-bayang pepohonan bergoyang menimpa diriku. Hah, pintu masuk perpustakaan itu menyala, tapi itu benar-benar tertutup. Jendela-jendelanya ditutupi dengan tirai putih, dan apa yang bisa kulihat dari dalamnya gelap gulita. Tidak ada orang di sana.
Aku mengitari perpustakaan, memeriksa tempat-tempat yang menyala di mana Urano mungkin sedang membaca dan menungguku. Tapi aku tidak bisa menemukannya. Dia pasti sudah kembali ke hotel sekarang. Hotel itu cukup dekat, berada tepat di seberang jalan. Akan lebih masuk akal jika dia kembali ke hotel daripada menunggu seseorang di tempat yang tidak dikenal. Aku berlari menuju hotel. Urano. Tidak, dia belum kembali. Saat aku pergi ke kamarnya dan mendengar ibunya mengatakan itu, aku merasakan darah mengering dari wajahku. Su, bukankah seharusnya kau bersamanya? Ibu memelototiku, dan aku mengaku telah meninggalkan Urano di perpustakaan untuk pergi ke planetarium sendirian. Karena maksudku, aku ingin pergi ke planetarium, tapi begitu kami pergi keluar, Urano terus bicara tentang pergi ke toko buku dan pergi ke perpustakaan. Dia menjadi egois. Ibu Urano mendongak, seolah telah menyadari sesuatu. Aku juga menyadarinya. Toko buku. Urano tertarik pergi ke toko buku di dalam departemen store. Dia selalu saja bersemangat dalam hal buku. Dia pasti memutuskan untuk pergi ke toko buku setelah perpustakaan tutup. Dia pasti memutuskan untuk pergi ke toko buku setelah perpustakaan tutup. Aku akan pergi mencarinya. Tunggu, Su. Aku akan pergi bersamamu. Ibu dan aku berlari ke toko serba ada, memeriksa peta, dan menuju ke toko buku di lantai 5. Itu adalah toko yang besar, tapi itu hanya salah satu dari sekian banyak toko. Tidak butuh waktu lama bagi kami untuk mencari di setiap jengkal tempat itu. Dia tidak di sini. Mungkin ada toko buku lain. Ibu bertanya kepada pegawai toko buku apakah ada toko buku lain di dekat sini. Dia berkata, aku punya teman yang menjaga sebuah toko buku, tapi aku tidak tahu yang mana, sambil menyebarkan peta. Karyawan itu memberitahu dirinya tentang 2 toko buku, keduanya tidak jauh dari pejalan kaki. Ayo pergi, Su. Ibu kurasa Urano takkan pergi ke salah satu dari itu. Kenapa tidak? Urano hanya ingin datang ke sini karena dia yakin sebuah departemen store besar di dalamnya akan terdapat sebuah toko buku. Dia mungkin tidak tahu tentang toko buku kecil itu, dan menurutku dia tidak cukup proaktif untuk menanyakan arah ke toko buku dan kemudian berjalan ke sana ke tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Urano akan melompat seperti orang bodoh ke toko buku manapun yang dilihatnya, tetapi dia tidak akan berjalan dalam kegelapan menanyakan arah menuju toko buku terdekat di tempat baru pada orang asing. Oh. Tapi bukankah kau pergi berkunjung ke toko buku saat masih siswa kelas 3 pada liburan musim panas? Kau mengejutkan semua orang dengan bersepeda bersama Urano sampai ke toko buku bermil-mil jauhnya. Ingat, kami melakukan itu karena dia menggunakan peta dan buku telepon untuk menandai semua toko buku sebelum kami pergi. Kau tidak memberitahu kami bahwa kami datang ke sini sampai hari ini, jadi ini berbeda. Kemungkinan besar dia diculik saat tengah menungguku di perpustakaan. Begitu, kalau begitu, kurasa kita harus kembali ke hotel dan memanggil polisi. Kemungkinan besar dia baru saja diculik saat menunggu di depan perpustakaan. Dia mungkin akan diperdaya dengan mudah oleh perkataan penculik manapun. Masuk ke dalam van, aku punya buku. Ini tidak akan pernah terjadi jika aku terlebih dahulu memeriksa jam tutup perpustakaan. Kalau begitu dia tidak ada di sana. Aku akan menelepon polisi, ibunya Urano mendesah, alisnya berkerut. Dia pertama kali menghubungi balai kota setempat dan memberitahu mereka bahwa seorang gadis mungkin terkunci di dalam perpustakaan, tetapi mereka menjawab bahwa seorang karyawan telah mengkonfirmasi bahwa tidak ada seorang pun yang masih berada di dalam. Demi memastikannya, kita harus tetap pergi ke perpustakaan dan memeriksanya. Urano memiliki kebiasaan buruk. Urano memiliki kebiasaan membaca dengan duduk di tempat sangat aneh. Jadi di rumah, dia dulu pernah terkunci di dalam perpustakaan tanpa menyadari bahwa perpustakaan telah tutup. Sejak saat itu, Urano menjadi orang penting di perpustakaan dan karyawan di sana akan selalu memastikan bahwa dia tidak berada di dalam melewati jam tutup. Ibu Urano menelepon polisi dengan tangan gemetar. Dia memberitahu mereka bahwa Urano belum kembali, dan bertanya apakah mereka bisa memulai pencarian mereka di perpustakaan. Meskipun dia akan terus membaca meskipun perpustakaan tutup, dia pasti tidak akan meninggalkan perpustakaan sendirian.
Jika dia tidak ada di perpustakaan, dia telah diculik. Dia memberitahu mereka tentang riwayat masa lalu Urano yang terkunci di perpustakaan, dan atas permintaan polisi, perpustakaan segera dibuka untuk kami. Aku telah menyebut bagian dalam perpustakaan itu hitam pekat, tetapi di salah satu sudut, jendela berjejer besar menarik banyak cahaya dari luar, membuat tirai tampak agak cerah. Saya pikir putri Anda kemungkinan besar diculik. Saya memeriksa perpustakaan sebelum tutup, dan bahkan jika seseorang terkunci, seorang siswa sekolah dasar akan tahu memakai telepon meja untuk meminta bantuan kan. Mereka bisa meminta bantuan melalui jendela, membuka tirai, mencoba menarik perhatian orang yang lewat. Seorang pegawai perpustakaan dipaksa bekerja melewati jam kerja, menyalakan lampu. Aku berlari melalui perpustakaan yang sekarang cukup terang, mencari jendela yang terlihat terang dari luar. Seperti yang diperkirakan, Urano duduk di ambang jendela, membaca buku tersebar di rak buku pendek di bawahnya. Urano, setelah mendengar suaraku, dia mendongak dari buku, menutupnya, dan menoleh ke arahku. Terlepas dari betapa putus asa kami mencarinya, sampai menelepon polisi, dia tampak sangat tenang dan tidak terganggu. Kau di sini, Su. Kau yakin butuh waktu lama ya? Di luar gelap gulita. Di dalam perpustakaan juga gelap gulita. Bagaimana bisa kamu tidak menyadarinya, bodoh? Aku secara refleks menjerit. Urano memelototiku, dengan pipi cemberut. Jangan kejam. Aku sadar itu gelap dan sulit untuk membaca. Kamu bodoh karena sudah tahu dan tidak keluar dari sini. Dasar monster super kutu buku. Petik 2. Kali ini, setelah melihat pertunjukan di planetarium, aku pergi berbelanja dan memastikan untuk kembali ke perpustakaan sebelum jam tutup. Tempat favorit Urano adalah kursi mana saja yang diletakkan paling dekat dengan rak buku. Tidak peduli perpustakaan manapun, dia selalu duduk di kursi yang paling dekat dengan rak buku, dan dengan itu, dia tidak sulit untuk ditemukan. Aku melihat sekeliling perpustakaan yang sebenarnya tidak aku sempatkan untuk memeriksanya 10 tahun yang lalu. Bagian bawah tangga memiliki rantai plastik dengan tanda, dilarang masuk, yang pas karena Urano telah menghindari cahaya matahari terbenam 10 tahun yang lalu dengan berpindah ke bagian bawah tangga. Sungguh, itu mungkin ada karena dia. Ketika pikiran-pikiran itu terlintas di benakku, aku segera menemukan Urano. Dia membaca buku, seperti biasa. Terlepas dari pakaiannya yang baru dibeli dan rambutnya yang dirias, dia melakukan hal yang sama seperti yang selalu dia lakukan. Matanya melintasi halaman saat dia membaca kata demi kata dengan sedikit senyum di wajahnya. Urano, ini hampir jam tutup. Oh, Su. Sepertinya kali ini kamu berhasil sampai di sini sebelum gelap. Urano menutup bukunya dan berdiri sambil tersenyum. Kamu ingat itu? Tentu saja. Ibu marah padaku dan berkata dia tidak akan membelikanku buku baru lagi jika aku terus membaca setelah gelap. Sejak saat itu, aku akan tersadar dari buku setiap kali hari menjadi gelap saat aku membaca. Urano menghela nafas, yang mengingatkanku bahwa sejak saat itu, dia juga akan berkata, aku masih di sini. Jika perpustakaan tempat dia berada mulai tutup saat dia berada di dalamnya, daripada hanya terus membaca tanpa benar-benar peduli atau menyadarinya. Sepertinya bahkan monster super kutu buku telah sedikit tumbuh, saat aku memikirkan tentang bagaimana dia tumbuh sedikit dewasa selama 10 tahun terakhir. Aku melihatnya berdiri di depan rak buku dan membaca buku baru alih-alih membersihkan seperti yang seharusnya dia lakukan. Kamu sama sekali belum dewasa. Hah? Apa yang kamu bicarakan? Aku mengambil buku itu dari tangan Urano dan meletakkannya kembali di rak buku, lalu meraih lengannya dan meninggalkan perpustakaan sambil mendengarkan omelannya. Dia menunjuk ke toko serba ada dan berkata, ayo kita setidaknya pergi ke toko buku di sana mumpung kita di sini, tetapi aku terus menyeretnya ke hotel tempat orang tua kami menunggu. Dia tumbuh sangat kecil, itu benar-benar menyakitiku secara emosional. Urano, kuharap suatu saat kau terjebak di dunia tanpa buku dan menderita.